lebih tebal ya bosku, karena kita menjaga keselamatan kabilator kita ini bosku ya. Takutnya ya kita akan jaga-jaga bosku, karena kalau sampai kena kabilatornya yang ini, nah, kabilator kita ini kalau sampai kena entup bahaya bosku. Nanti kalau buang air kecil gimana? Jadi kabilator nanti pembuangan minyak itu tadi semburannya sudah nggak normal lagi bosku. Jadi kita sedia payung sebelum hujan ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Selamat sore. Dan ini anginnya kencang tempat saya bosku. Sudah mau hujan lagi bosku. Di tempat saya hampir tiap hari ya bosku ya. Kalau enggak pagi, siang, sore, atau malam. Oke, di sini bosku saya akan memperkenalkan APD saya ya bosku ya. APD untuk pemetikan madu apis dorsata. Supaya kita tidak terkena sengat, aman dari sengatan anak buahnya Mbok Ngatemi ya bosku. Karena lebah apis dorsata ini beda dengan apis cerana bosku. Kalau apis cerana kita hanya menggunakan baju kaos lengan panjang seperti ini aja dan sarung tangan, itu menurut saya sudah aman. 90%-nya aman karena dia dominan ke bagian muka ya bosku, dan bagian pergelangan tangan ke bawah sampai ke jari-jari. Beda dengan apis dorsata bosku. Kalau apis dorsata begitu dia sudah ada yang menyengat bagian tubuh kita, aroma dari sengatnya tadi itu menarik mereka bosku, mengajak. Jadi untuk saudara-saudara dia ini tadi langsung seperti ada sinyal gitu bosku, ayo serang. Jadi langsung dia. Jadi kalau sudah ada bekas sengatan 1 atau 2 di baju kita, kalau kita lari, yang pernah saya alami bosku, saya sampai pernah naik motor, itu kurang lebihnya hampir sekiloan. Itu dalam waktu sekilo itu saya berhenti 2 kali bosku. Saya berhenti mencoba membuka baju saya, topeng saya masih dikejar bosku. Sampai dari sekiloan itu baru dia berhenti, nggak mengejar lagi bosku. Kenapa dia masih terus mengejar? Karena dia terus mengikuti dari aroma tadi ya bosku, bukan karena orangnya kelihatan lari, bukan. Karena aroma sengatnya tadi masih tercium oleh dia. Jadi di situ untuk semuanya yang ingin menjadi pawang tawon apis dorsata sebaiknya dipersiapkan matang-matang ya bosku ya. Bukan hanya mental, tapi kita harus tahu selah dan kelemahannya. Karena kalau dia sudah ngamuk, tak ada ampun. Kalau cuma satu sarang oke lah ya bosku ya, serangannya dia nggak seberapa. Tapi kalau dalam satu pohon lebih dari satu sarang itu sangat berbahaya bosku. Jadi kita harus persiapkan matang-matang keselamatan terutama, dan juga bagaimana caranya supaya lebah itu tidak bisa menembus kulit kita. Dan di sini saya akan memperkenalkan ya topeng saya, Spiderman saya. Nah ini bosku, ini biasanya kalau di perkampungan ini yang biasanya ada yang dibuat kerja ke kebun yang cuma kelihatan matanya aja itu loh bosku, seperti bahannya untuk ngerampok gitu ya bosku ya. 4 ini bosku. Nah saya habis 4 ini bosku, bahannya ini habis 4 supaya dia lebih aman. Ini tawon Vespa aja tidak tembus bosku. Nah 1, 2, 3. Nah, ini saya langsung tumpuk. Nah disambung lagi dengan yang ini. Nah ini yang keempat bosku, di belakang ini yang keempatnya. Jadi kalau di model seperti ini kita masuknya kepala itu enak bosku, longgar. Tapi kalau langsung kita masukkan, kita tumpuk, itu kepala kita nanti tidak bisa masuk bosku, seret gitu loh bosku. Nah, kayak gini longgar bosku. Jadi kita tumpuk 3, setelah itu kita gabungkan. Yang gabungan ini ya sama kan bosku, kita buat 3 seperti ini. Ini 1, yang ini awalnya 1, tapi saya lipat jadi 3 bagian bosku ya. Ya cuma dijejer-jejer aja bosku, jahit-jahit. Setelah itu aturlah bagaimana caranya supaya mudah, enak dirasa di kepala ya bosku. Nah untuk bahan jaringnya ini saya menggunakan serokan ya bosku ya. Ini kalau serokan ini orang dapur ini pasti tahu ya, bini-bini abang itu pasti paham. Nah ini serokan ini carilah jari-jarinya ini yang persis seperti waring bosku, seperti jaring waring itu ya bosku ya. Kita
kita jahit di bagian sini bosku. Nah lubang-lubang ini tadi kita besarkan bosku, kita besarkan dulu. Setelah kita besarkan baru kita pasang ini bosku. Dan sebelum jaring serokan goreng ikan asin ini tadi, sebelum kita jahit di sini itu sebaiknya dicat dulu ya bosku. Kita cat tebal ya bosku ya, kita amplas dulu ya bosku. Kita amplas yang halus kan, keluar dalamnya. Setelah itu baru kita pilok, kita cat semuanya. Karena apa tujuannya dipilok? Kalau bisa warna piloknya hitam bosku, biar tidak silau. Selain dia tidak silau, dia lebih awet karena saat kita lakukan pencucian dia tidak menyerap air. Kalau tidak dicat dia akan cepat rusak di bagian sini bosku. Ini karatnya ini, besinya ini, jaringnya ini lepas dari pondasinya di bagian sini kosong. Jadi kalau kita nggak waspada, nggak sering kita cek, nanti takutnya pas kita eksekusi ini kebentur kayu, jebol. Sekali kita turun dari pohon, kita angkat ini pengaman muka ini sudah nyangkut mungkin ya bosku, karena muka kita sudah nonjol semua bosku. Dan untuk yang jadi YouTuber, gimana caranya memasangnya kamera? Nah, ini saya beli kamera Kogan ya bosku ya, yang mereknya Brica. Kamera Kogan merek Brica. Nah di kardusnya itu kan ada ininya bosku ya, dudukannya itu di kardus di bagian atas. Nah itu saya kocek, saya lepas, terus saya perkecil seperti ini, saya kasih lubang 6. Nah, terus baru saya jahit. Nah nanti sebelum kita naik mengeksekusi, kita pasang dulu kamera, kita aktifkan, kita setel. Nah baru kita pasang ke bagian kepala. Kita suruh teman kita ya, terus kita agak nunduk, posisikan tangan seperti ini. Nah nanti kalau kamera kita sudah gimana pas dengan tangan saya ini, posisi layar, tangkapan layar oke. Kalau sudah baru kita kencangi. Jadi nanti waktu kita sudah di pucuk pohon, jadi apa yang kita lihat itu sama dengan yang kita tangkap oleh kamera ini bosku. Nah dan itu kita menggunakan sarung tangan yang dari bangunan, yang ada bintik-bintik karetnya hitam itu kan ya bosku, warnanya putih, ada yang warnanya merah gitu kan, tapi cari agak yang tebal ya bosku ya. Itu kita double 3 bosku, kita double 3. Kalau double 2 nanti tidak bisa dicopot ini bosku, sarung tangannya nyangkut, masih tembus bosku. Jadi double 3. Terus untuk kaos kakinya kita double 5 bosku. Jadi kita beli 5 pasang. Saat kita ini dan bagian dalam, sebelum kita memakai jaket, kita menggunakan kaos lengan panjang nih bosku. Cari kaos lengan panjang yang sampai dari sini bosku, biar tidak seperti ini bosku. Nah ini bahaya ini kalau dipakai bosku, ini karena naik. Nah, di sini ini sering ya, saya sering bosku. Jadi kalau sampai masih awalan, sebaiknya jangan yang model cingkrang kayak gini bosku. Saya sering bagian sini yang kena bosku, pergelangan ini. Nah carilah kaos lengan panjang yang kedodoran. Kalau perlu nanti di bagian ujung kaos ini kasih lubang aja bosku. Waktu kita bikin, kita pakai langsung masukkan di sini bosku. Jadi dia sampai di sini kaosnya. Untuk kaos lengan panjang kita double 2 bosku. Nah setelah double 2 selesai, kita pakai sarung tangan 1 atau 2 untuk menutupi bagian ini ya bosku ya. 1 dulu sarung tangannya, begitu habis kita pakai kaos. Jadi kaosnya nanti ujungnya ini ketutup oleh sarung tangan. Nah setelah itu baru kita, nah ini namanya sweater ya bosku ya. Sweater, ada yang bilang jaket, ada yang sweater. Nah bisa anggap aja jaket tapi yang bahannya kainnya bosku. Cari yang tebal ya bosku, cari yang kedodoran, buat cari yang gede supaya nanti kalau kita naik tidak mempersulit pergerakan tangan kita. Nah buatlah bagian sini cari yang panjang ya, lengannya bosku. Lengannya cari yang panjang. Kalau perlu nanti di sini kasih lubang bagian sini. Jadi jempol tangan kita masukkan. Jadi nanti akhirnya seperti ini bosku. Nah untuk terakhirnya nanti kalau kita tutup sarung tangan, usahakan di sini juga tebal ya bosku ya. Bahaya karena sering dia itu nyerang bagian ini, sikut ke bawah ini bosku. Dan kalau sama sudah memakai seperti ini, tapi posisi sampean waktu pergerakan seperti ini
di bagian sikut ini masih kena sengat, nanti jaket ini bisa ditambah daging bosku ya, ditambah kain yang tebal pas bagian sikutnya sini, supaya waktu kita gerak seperti ini dia tidak ada yang nembus bagian sini. Dan ini bagian luarnya ya bosku ya. Nah, ini awalnya dulu ini seperti apa ya, yang langsung ada cupuknya itu loh bosku. Nah, yang ada cupuknya itu terus saya potong setinggi ini ya bosku. Nah, ini saya potong setinggi ini, kurang lebihnya itu 10-an senti lah bosku, lebihnya itu 10 senti antara pokoknya batas inilah bosku. Jadi dulu seperti ini langsung ya bosku ya, tutupnya jaket ini. Ini saya potong batas ini. Nah, ini bersihnya bosku, kotornya batas leher ini kita lipat ke dalam, kita jahit, kita kasih lubang seperti ini. Ini kasih lubang di dalam sini bosku, untuk memasang tali ini bosku. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini kan. Begitu nanti kita sudah memakai kaos baju, semuanya sudah terpakai, kaos lengan panjangnya, terus ini yang terakhir. Terus untuk bagian yang ini, topeng ini kan nyusul ya bosku. Nah, ini usahakan ini masuk di sini bosku ya. Nanti masuk di sini. Oke. Setelah sudah masuk baru kita ikat di sini bosku. Seperti ini, kita ikat. Tapi kalau sampean bisa merancang lebih bagus dari ini, lebih bagus bosku. Karena di sini kalau kadang saya ngikatnya kurang rapat, ada selah, dia masuk ke leher. Sebagian ada yang nyengat, sebagian tidak. Tapi begitu nanti kita selesai eksekusi, waktu kita bongkar, tangan kita kan pegang-pegang kayak gini ya bosku, nyangkut di jari-jari saya bosku. Jadi kalau bisa sampai nakal dengan cara lain, lakalah mungkin dengan cara dikasih sliting aja bosku di sini. Di sini tempel kain lagi, lebihkan dari sini, di sini kasih kain lagi untuk memasang slitingnya. Jadi bisa bongkar copot. Ini lebih menurut saya lebih nyaman untuk di leher, karena kalau ini ngikatnya terlalu kencang nanti kita merasa kayak kecekik bosku. Kalau nggak kencang, dia ada yang masuk. Nah, terus untuk bahan celananya kita double 3 ya bosku ya. Cari bahan celana training apa sejenis celana untuk olahraga itu ya bosku ya. Yang panjang-panjang itu yang cari kain yang tebal itu 3. Kenapa harus kain-kain seperti training yang kayak merek Adidas terus yang lainnya itu kan? Karena biar memudahkan kita untuk melakukan pergerakan saat kita manjat di atas bosku. Dan ini nanti kita masukkan ya bosku, baju 3 celana ini kita masukkan di bagian, kita pakai celana dulu 2 lapis. Setelah 2 lapis baru ini kita masukkan. Nah, nanti ini ditutup dengan celana yang terakhir. Celana yang terakhir itu bagian pinggangnya harus rapat bosku, karena kalau dia sampai ada yang salah masuk bahaya nih bosku. Nanti takutnya ini kentangnya ya bosku ya, kalau kentangnya sampai disuntik nanti kalau sampai dia membengkak sebesar kelapa ini, pulang berjalan itu lah begagah bosku. Oke. Dan sebaiknya sebelum kita memasang celana panjang double 3, kita harus menggunakan celana kolor pendek aja ya bosku, biar lebih tebal ya bosku, karena kita menjaga keselamatan kabilator kita ini bosku ya. Takutnya ya kita akan jaga-jaga bosku, karena kalau sampai kena kabilatornya yang ini, kabilator kita ini kalau sampai kena entup bahaya bosku. Nanti kalau buang air kecil gimana? Jadi kabilator nanti pembuangan minyak itu tadi semburannya sudah nggak normal lagi bosku. Jadi kita sedia payung sebelum hujan ya bosku. Nah, nanti begitu sudah kita selesaikan eksekusinya di pohon yang tinggi, begitu kita turun, kita akan terus diikuti bosku sama dia. Kita tetap dikeroyok. Caranya untuk kita melepas baju dan pengaman muka kita ini, kita buat api. Kita menjauh dari situ kurang lebihnya jarak antara 40 meter. Dia lebih aman 40 meteran bosku, jangan terlalu dekat. 40 meter atau 35.
yang lebih bagus 40 meter bosku. Nah di situ kita langsung numpuk dari daun-daun kekeringan, ranting-ranting daun kering itu kita hidupin. Setelah itu kita tutup dengan ini bosku, rumput yang basah, supaya dia tidak menjadi api yang besar tapi menjadi asap yang tebal. Nah, supaya tidak terjadi kebakaran hutan, sampai siap kaleng black ya bosku ya, kaleng roti yang kayak kongguan, terus apalagi biskuit tawa yang bulat itu kan, yang ukurannya agak besar itu bosku. Bawa itu aja bosku kalau musim kemarau ke hutan, terus kasih pegangan. Kita carikan rumput-rumput yang kering, kita hidupin, terus nanti kita kasih yang basah. Nah saat nanti sudah jadi asap, otomatis begitu nanti koloni sudah menjauh, pakaian sudah sampai masukkan semua dalam baju, kan nanti enak bosku. Jadi sampai bisa langsung bawa tas, sudah kita bawa semuanya, kita berjalan arah pulang sambil membawa asap, tapi posisi asap di dalam kaleng bosku. Jadi bisa menghalau namanya yang kebakaran hutan bosku. Karena kalau sampai kebakaran hutannya rugi ya kita juga ya bosku ya. Selain nanti polusi asapnya mengganggu orang lain, nanti kalau api itu sampai membesar berminggu-minggu, berbulan-bulan, lebahnya akan ya sebagian meninggal, sebagian mati ya bosku ya, punah. Jadi tetap kembali lagi kesalahan pada manusianya sendiri. Manusia diciptakan paling sempurna bosku. Kita ini dikasih akal dan pikiran bosku. Jadi kita harus bisa gimana caranya untuk bisa tidak merusak alam dan tidak merugikan orang-orang atau jiwa-jiwa penerus kita nanti untuk kedepannya ya bosku. Badan kita masukkan ke asap situ, kita bertahan di situ, usahakan terus badan terus kena asap, maka lebah-lebah tadi yang mengejar kita, dia akan kembali lagi bosku. Dia menjauh kembali lagi ke sarangnya. Nah kalau dia sudah sepi, baru kita lepas satu persatu. Kita langsung cepat masukkan ke dalam tas semuanya. Bagian yang luar-luar kita lepaskan, kita masukkan ke dalam tas, cepat kita tutup. Jadi kita hanya memakai bagian baju yang lapisan dalam dan celana yang lapisan dalam dan celana kolor pendeknya. Karena kalau tidak menggunakan asap bosku, sampai berjalan mungkin 500 meter atau 1 kilo sampai masih dimbat bosku. Yakin celana sama dorsata itu beda. Kalau celana kita mundur 10 meter, diam aja, dia balik lagi. Tapi kalau dorsata ya terus bosku, nafsunya dia besar untuk mengajar manusia kalau dia sudah merasa dizolimi gitu loh bosku. Nah seperti itu ya bosku triknya. Sebenarnya menurut saya tidak ada mantra bosku. Pawang tawon ini tidak ada mantra bosku. Kalau masih disengat, masih bengkak atau sakit itu tidak ada mantra. Kalau saya ya bosku ya, kuncinya cuma satu, kita yakin aja sama yang sudah menciptakan bumi ini bosku. Kalau saya cuma bacaan saya, Bismillahirrahmanirrahim, saya minta keselamatan. Apabila terjadi kecelakaan dengan saya, itu faktornya ada dua. Bisa jadi karena keteledoran saya, bisa jadi memang Allah menguji, memberikan kita musibah. Karena dalam hidup ini tidak ada yang namanya kebetulan bosku. Semuanya sudah takdir. Manusia ini hanya tinggal menjalani, tapi manusia dituntut untuk terus berusaha. Karena manusia ini tidak akan bisa berubah nasibnya kalau bukan kita sendiri yang merubah bosku. Dan saat kita melakukan eksekusi lebah ya bosku, saya minta ya bosku dengan sangat bosku, jangan sampai menuruti hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu, apa yang enggak kita ambil, apa yang enggak kita makan, haram jadi halal bosku. Jadi pesan saya kalau sudah menjadi pawang lebah, jangan sampai dibuang ya bosku ya. Maksudnya itu kita ambil anakannya ya bosku, terkecuali satu. Kalau sampean mau mengambil sarang anakan, itu oke lah bosku ya. Karena posisi madu di atas anakan itu sering terjadi bosku. Saya sering alami posisi madu dia di atas anak. Jadi mau nggak mau saya harus menurunkan anaknya. Tapi kalau masih bisa saya akal kita ambil madunya saja, saya ambil madunya bosku. Jadi sarang nggak sampai jatuh. Tapi kalau memang harus sarang jadi korban, saya juga pernah ngalami. Jadi mau nggak mau sarang kita turunkan untuk mengambil madunya. Tapi kalau kita bisa mengambil madunya tanpa harus menurunkan sarang anak, sebaiknya jangan ya bosku ya. Jangan dibuang
jangan dibuang atau jangan dibawa pulang hanya menuruti nafsu, hanya pengen memakannya. Oke ya bosku, tujuannya apa bosku? Supaya dia tidak punah bosku. Kalau dia punah yang rugi siapa? Manusianya sendiri yang rugi. Karena apa? Saking rakusnya manusia bosku, sudah diambil madunya, sarangnya kita ambil, kita bawa pulang, kita masak anakannya. Begitu dia sudah punah, sambat, ngeluh, tempat saya sekarang lepas sudah susah. Padahal kesalahannya adalah pada manusianya sendiri karena keserakahannya tadi ya bosku. Dan untuk bipolennya itu di bagian kantong madunya, itu di bagian kantong madu di bawahnya ini bipolen ya bosku ya, yang sering saya potong, saya tempelkan di rantingnya itu bipolen. Sebaiknya jangan kita buang ya bosku ya, kita ambil, kita tempel aja di ranting itu, gimana supaya dia tidak jatuh. Itu tujuannya supaya dia masih ada yang dia makan, entah itu 2 hari atau sehari semalam, tidaknya itu masih ada yang dia makan untuk menyuapi adik-adiknya ya bosku ya. Karena kalau kita jatuhkan selesai bosku, digondol tikus paling seneng sama dia bosku. Semut, kalau ada monyet dimakan monyet, tapi kalau posisi di situ dia aman bosku. Seumpama dia nanti keesokannya hari atau 2 hari kemudian baru jatuh, oke lah bosku, yang memang sudah saatnya dia jatuh. Cuma setidaknya untuk sehari itu tadi atau sehari semalam dia masih ada yang dia makan, karena dia mengumpulkan makanan itu tadi lama bosku, nggak cukup cuma sejam 2 jam, berhari-hari untuk mengumpulkan makanan tadi bosku. Oke bosku, terima kasih yang sudah menonton video saya, semoga ini bermanfaat bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.